Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hormat kepada Bapak Ibu dosen penguji. Perkenalkan, nama saya Asy'ari Said, guru pendidikan agama Islam dan budi pekerti di SMP Negeri 2 Teluk Batang, Kabupaten Kayong Utara. Sekaligus sebagai mahasiswa peserta PPG dalam jabatan kategori 1 gelombang 2 tahun 2023 dengan nomor peserta PPG 611159000212. Pada kesempatan kali ini saya akan menampilkan video pembelajaran sebagai persyaratan mengikuti uji kinerja pada PPG ini. Video tersebut menampilkan pembelajaran dengan model problem based learning yang mengangkat materi tentang menghadirkan salat dan zikir dalam kehidupan dalam bab 3 di kelas 7. Demikian yang saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bukalah matamu, saatnya meraih mimpimu. Arahkan pandangan ke depan, Tuhan kan menuntunmu. Sadarilah masa berganti, tantangan kan kita hadapi. Bergandeng tangan untuk negeri, era kita menanti berseri. Kita Waalaikumsalam. Oke, ketua kelas disiapkan. Berdiri. Ucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Duduk kembali. Oke, semuanya apa kabar? Baik. Semuanya sehat? Teza sehat? Udah sarapan? Alhamdulillah. Kok ini tetap sehat nih, bagus nih. Ini kawan kita paling sehat. Bapak cek kesiapan belajar, Rega. Dasinya betul kan, Rega? Omes, sampah diambil, Omes. Oke, semuanya coba cek kesiapan belajarnya. Oke, sudah? Sudah, sip. Sudah semuanya siap belajar? Ya. Alhamdulillah. Sebelum belajar, biar lebih barokah pembelajaran kita hari ini, silakan ketua kelas pimpin doanya. Teman-teman belum belajar marilah kita berdoa. Doa mulai. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Untuk menunjukkan sikap nasionalisme kita sebelum belajar, mari kita nyanyikan lagu Indonesia Raya. Oke, siapa biasa jadi dirijen? Yuk, Hafiza. Hafiza, silakan di sini Hafiza. Semuanya, ayo berdiri. hiduplah Indonesia Raya. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri dari Bandung.
ibuku, Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah air. Oke, terima kasih untuk lagu Indonesia Rayanya. Mudah-mudahan semangat nasionalismenya semakin tinggi. Oke, sebagai wujud kecintaan kita pada Al-Quran dan kriteria pembelajaran agama Islam, boleh kita baca surah pendek? Surah apa? Al-Kautsar. Pendek benar tuh. Oke, enggak apa-apa. Yuk, kita baca sama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Sadaqallahul azim. Oke, Bapak absen dulu. Ada yang tidak hadir? Angga, Aurel, Chandra, sakit, ada suratnya, keterangannya, sakit. Tanda tangan orang tuanya ada? Oke. Dea, Eko Cogas, Faisal, Feriska. Kemana dia nih? Sakit apa? Udah berapa hari? Suratnya dari kemarin. Oke. Hendrian, Husna. Oke, baiklah anak-anak. Tahu pembelajaran kita hari ini tentang apa? Materinya? Tidak belajar berarti. Ada yang tahu? Kita hari ini akan mempelajari masih bab 3 tentang menghadirkan salat dan zikir dalam kehidupan. Ada yang belajar tadi malam? Udah ada yang baca materi ini? Ada yang baca sedikit, ada yang baca banyak, ada yang tak baca sama sekali. Iya kan? Oke. Sebelum kita lanjut materi ini, coba kita tahu dulu tujuan pembelajaran kita hari ini. Silakan baca sama-sama. Menuliskan contoh perilaku ketakwaan sebagai pemenang sholat dan zikir dalam mencegah perbuatan keji dan munkar Di lingkungan, yaitu tujuan pembelajarannya menuliskan contoh perilaku ketakwaan sebagai pemaknaan sholat dan zikir dalam mencegah perbuatan keji dan mungkar di lingkungan sosial. Oke, ada yang masih ingat enggak? Minggu lalu kita belajar tentang apa? Oke, minggu lalu tetap di bab 3, tapi materinya tentang makna sholat dan zikir. Sekarang kita belajar tentang sholat dan zikir, tapi fokus pada contoh perilaku. Ada yang ingat makna sholat dan zikir? Coba Bapak tes. Rega, masih ingat enggak minggu lalu belajar tentang apa? Masih, Bang. Makna sholat dan zikir. Apa sholat? Sholat. Doa, itu menurut istilah apa bahasa? Bahasa. Bahasa. Kalau menurut istilah apa? Berapa? Ada yang bisa bantu? Salmi? Perkataan. Terus yang lain? Perbuatan. Diawali apa? Takbir. Diakhiri salam. Jadi sholat itu diawali takbir, diakhiri. Oke. Kalau makna zikir, siapa yang masih ingat? Aurel masih ingat? Apa? Zikir adalah mengingat Allah untuk menenangkan hati. Siapa yang tahu contohnya? Bang. Oke, bisa kalimat subhanallah bihamdi. Kalimat apa lagi zikir, Hafizah? Apa? Selain subhanallah. Ya, yang lain? Walhamdulillah. Apa lagi? Oke, sebelum masuk ke materi, Bapak coba pancing kamu
sebelum memahami materi ini ada pertanyaan pemantik yang akan Bapak tanyakan. Tadi kan tujuan pembelajarannya menuliskan contoh perilaku ketakwaan. Coba, apa itu perilaku ketakwaan? Siapa yang bisa jawab? Coba Hendrian. Perilaku ketakwaan itu apa? Ketakwaan itu adalah semua perilaku baik. Semua perilaku baik. Diridhoi Allah. Iya, mantap. Semua perilaku baik yang diridhoi Allah. Terus pertanyaan kedua, mengapa kita perlu mencegah perbuatan keji dan mungkar? Angga bisa jawab? Canda, kenapa? Pak Hirin? Tidak bisa. Siapa yang bisa jawab? Bisa. Kenapa perbuatan keji dan mungkar harus kita cegah? Agar tidak terjadi Apa? Tidak terjadi apa? Ayo, yang lain. Agar tidak terjadi perbuatan keji dan mungkar di lingkungan masyarakat. Bisa? Bisa. Bisa. Oke, ada yang lagi mau nambahkan? Coba pertanyaan ketiga. Untuk apa sholat dan zikir di lingkungan sosial? Pertanyaan ketiga, coba Omes dijawab. Untuk apa sholat dan zikir di lingkungan masyarakat? Agar dapat mencegah di dalam masyarakat. Apa? Dapat mencegah Perbuatan keji di lingkungan masyarakat. agar dapat mencegah perbuatan keji dan mungkar di lingkungan masyarakat. Betul? Oke, untuk mengetahui betul tidaknya dari pertanyaan ini, Bapak akan melanjutkan materi hari ini. Oke, anak-anak yang Bapak banggakan, hari ini kita menggunakan model pembelajaran PBL. Ada yang tahu PBL apa? Problem Based Learning. Pembelajaran berbasis masalah. Jadi nanti Bapak kasih video untuk kamu analisis masalahnya apa. Kemudian Bapak bagi kamu dalam beberapa kelompok. Kamu diskusi bersama kelompoknya. Kemudian kamu sajikan hasil diskusi itu dalam lembar kerja kelompok yang Bapak sediakan. Ada salah satu dari kelompok itu maju ke depan untuk mempresentasikan. Oke? Oke, sebelum Bapak lanjut, kita ice breaking dulu. Oke, melatih konsentrasi kamu. Kalau Bapak bilang ada kata Bapak, bergerak. Kalau tidak ada kata Bapak, berarti diam. Coba. Kata Bapak pegang kepala. Turunkan. Kata Bapak turunkan. Oke, bagus. Tepuk tangan. Tidak ada kata Bapak. Berarti kamu belum siap belajar. Oke. Kata Bapak pegang telinga. Kata Bapak pegang kepala. Kata Bapak turunkan. Pegang kepala lagi. Pegang kepala lagi. Masih ada. Aduh. Oke, tepuk tangan semuanya. Oke. Kata Bapak tepuk tangan. Oke, tepuk tangan semuanya. Selamat belajar. Oke, Bapak akan bagi kamu dalam 5 kelompok. Oke, di sini sudah ada Bapak bagikan. Nanti per kelompok dapat 1 tab yang terkoneksi dengan internet. Silakan cari informasi tambahannya di sini. Oke? Nah, sebelumnya Bapak akan tampilkan video. Kamu analisis dulu. Oke? Oke. Silakan kamu analisis video ini. Kamu analisis video, cari masalahnya apa yang ada di dalam video tersebut terkait dengan tujuan pembelajaran kita hari ini. Bagaimana ketakwaan yang tumbuh pada diri seseorang merupakan manifestasi keberhasilan dari pelaksanaan ibadah sholat dalam kehidupan sehari-hari. Sebagaimana firman Allah dalam Quran surah Al-Imran ayat 102. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benar takwa kepadanya, dan janganlah sekali-kali kamu mati melainkan dalam keadaan beragama. Oke, udah dianalisis semua video tadi? Sudah ya. Bapak akan bagi kamu dalam 5 kelompok sesuai yang sudah Bapak tulis di lembar kerja kelompok. Silakan duduk dengan kelompoknya masing-masing.
Di sini kelompok 1. Boleh? Bersatu dalam perbedaan, berpegang tangan dan berlari, singkirkan egomu oh kawan, demi negeri ini. Jadilah generasi emas, cerdaskan karakter itu kita, berjuang dan harus berani, kita terus torehkan prestasi. Oke, perhatian. Halo. Hai. Oke, perhatian ke sini. Kamu sudah dibagi menjadi 5 kelompok. Tadi sudah menganalisis video. Kemudian di sini ada perintah kamu mencari informasi tambahan terkait video tadi. Nanti diskusikan dengan teman kamu. Hasilnya kamu tuangkan dalam lembar kerja ini. Lembar kerja kelompok. Bapak pinjamkan kamu tablet yang terkoneksi internet. Silakan cari informasi tambahan seluas-luasnya terkait masalah atau materi yang kita pelajari hari ini. Bisa dipahami? Oke. Silakan kelompok 1. Digunakan sebaik-baiknya. Tentukan siapa yang mencari informasi, siapa yang menulis, siapa yang berdiskusi. Silakan kelompok 2. Kelompok 3. Oke, kelompok 4. Kelompok 5. Silakan. Di lembar kerja kelompok kamu itu sudah ada perintahnya, yaitu carilah data atau informasi dari berbagai sumber. Kamu boleh browsing nanti di Google seluas-luasnya tentang apa? Contoh perilaku ketakwaan sebagai pemaknaan salat dan zikir dalam mencegah perbuatan keji dan mungkar. Ingat, bingkainya di lingkungan sosial. Bisa dipahami? Bisa dipahami? Oke, sebelum kamu berdiskusi biar lebih semangat, yuk tepuk tangan semuanya. Oke, selamat berdiskusi. Udah. Selamat berdiskusi. Bapak beri waktu kira-kira 30 menit untuk berdiskusi. Ada kelompok, teman kelompok kamu yang menulis hasil diskusi kamu ya. Silakan. Kita belajar Pancasila, kita bernafas dalam sila-sila. Kita belajar Pancasila, ayo kita jaga untuk Indonesia. Bersatu dalam perbedaan, berpegang tangan dan berlari, singkirkan egomu oh kawan, demi
Diskusinya Bapak rasa cukup, sudah 40 menit Bapak berikan kamu waktu. Sudah selesai semua? Sudah kelompok 5 sudah? Sudah, oke. Siapa yang maju ke depan untuk presentasi? Kita pakai permainan. Kayak ice breaking tadi saja. Oke, atau Bapak ganti. Kalau Bapak sebut selamat pagi berarti tepuk tangan sekali. Kalau selamat siang tepuk tangan 2 kali. Selamat sore tepuk tangan 3 kali. Kalau selamat malam Bapak tes. Yang salah maju ke depan. Selamat pagi. Selamat siang. Selamat sore. Selamat malam. Pagi. Pagi. Siang. Pagi. Malam. Nah, kelompok ini ya, kelompok 1. Oke, silakan kelompok 1 maju ke depan untuk presentasi. Oke, kelompok yang lain silakan perhatikan. Hargai temannya yang presentasi di depan. Nanti hasil presentasi mereka tolong disanggah. Kalau ada yang tidak mengerti atau beda jawabannya dengan punya kalian, silakan disanggah. Kelompok 1 siap? Oke, silakan dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 ingin menyampaikan presentasi yang kami rangkum tadi. Jadi, contoh perilaku ketakwaan sebagai pemaknaan sholat dan zikir dalam mencegah perbuatan keji dan munkar di lingkungan sekolah itu seperti yang pertama, tidak membuli teman. Yang kedua, tidak mencontek saat ulangan. Dan yang terakhir, membayar makanan yang dimakan di kantin. Sekian dari kami. Apabila ada yang masih kurang jelas, silahkan bertanya. Silakan Aurel. Pertanyaan saya adalah mengapa mencontek saat ulangan termasuk dalam perilaku pemaknaan sholat dan zikir? Bukannya itu materi tentang jujur? Oke, pertanyaan dari Aurel tadi, mengapa mencontek saat ulangan dimasukkan materi ini? Padahal itu biasanya materi tentang jujur. Oke, silakan. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Jadi saya menjawab, karena setiap orang yang sholat pasti merasa dirinya itu diawasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika sudah diawasi, mereka pasti sudah menerapkan perilaku jujur. Oke, sekian dari saya. Oke, dari kelompok ini menjawab, kalau orang yang sholat pasti dia merasa diawasi. Orang yang merasa diawasi pasti akan berperilaku jujur. Termasuk siswa yang menjaga sholatnya, dia rajin sholat, maka dia akan merasa diawasi oleh Allah. Di sekolah pun saat ulangan tidak bisa dipahami, Aurel? Oke, terima kasih. Tepuk tangan untuk kelompok 1. Silakan ditutup presentasinya. Sekian dari kelompok kami. Jika ada salah perkataan, mohon maaf. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan kembali ke tempat. Oke, tadi kalian sudah diskusi, sudah analisis masalah, sudah kemudian presentasi, sudah tanya jawab juga sudah. Sekarang sebagai evaluasi dari pembelajaran kita, Bapak sudah siapkan LKPD untuk kamu jawab. Jawablah dengan jujur. Tadi dari kelompok 1 sudah menjelaskan, orang yang sholatnya terjaga maka dia senantiasa merasa diawasi. Saat mengerjakan evaluasi seperti ini tidak boleh mencontek. Silakan Reza, Hendrian, Hafiza, Husna, Aurel, Tohirin. Kerjakan yang benar, jawab yang betul. Namanya jangan lupa ditulis, nama dan kelas. Oke? Silakan dikerjakan. Kita pelajar Pancasila, kita bernafas dalam sila-sila. Kita pelajar Pancasila, ayo kita
Oke, demikian pembelajaran kita hari ini. Sebelum Bapak akhiri, mari kita simpulkan bersama apa yang telah kita pelajari hari ini. Kita belajar tentang contoh perilaku ketakwaan sebagai pemaknaan sholat dan zikir. Ada yang bisa menyimpulkan? Siapa ya? Oke, Ajis. Silakan Ajis simpulkan contoh perilaku ketakwaan apa misalkan? Tidak membuli teman, Tidak membuli teman. Terus apa lagi? Tidak mencontek. membayar makanan saat kantin. Iya, kalau kamu makan di kantin, makan 2 bakwan jangan bilang satu. Dengar Angga? Ya, yang biasa kan Angga kan kata kawannya kemarin. Siapa yang suka membuli kawan? Setelah pelajaran ini jangan sampai membuli temannya. Oke? Ulangan kayak tadi ngerjakan LKPD, kalau bisa jangan nyon. Oke, tepuk tangan semuanya pembelajaran kita berhasil. Oke, sebagai refleksi pembelajaran hari ini, kira-kira pelajaran hari ini menyenangkan atau enggak? Siapa yang paling senang dalam pembelajaran ini? Enggak, pasti ya enggak? Oke. Untuk selanjutnya, sebagai tindak lanjut pembelajaran kita hari ini, tadi sudah mengetahui contoh perilaku ketakwaan ya, hasil dari pemaknaan sholat dan zikir. Tindak lanjutnya nanti di kehidupan sehari-hari tinggal kamu praktekkan. Yang di kantin sering makan tidak bayar, nah jangan diulangi lagi. Yang sering bully kawan, Faisal, nah yang sering bully kawan tidak usah bully kawan. Oke, materi minggu depan kita berganti bab, yaitu bab 4. Kita akan mempelajari tentang sujud. Ada 3 sujud. Ada sujud syukur, sujud sahwi, sujud tilawah. Kamu pelajari di rumah sebelum masuk pelajaran minggu depan. Oke? Siap ya, belajar dengan semangat. Ada pertanyaan yang mau ditanyakan? Tidak ada ya, semuanya paham ya? Tetap semangat belajar, jangan malas. Kalau bisa ada perubahan setiap hari dari apa yang kamu pelajari. Oke, sebagai penutup pembelajaran hari ini, ketua kelas pimpin doa. Teman-teman, untuk menutup pelajaran, marilah kita berdoa. Doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Oke, Bapak akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita pelajar Pancasila.